형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkyanti Sri Rahayu Putri. Saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu bisnis yang beretika dan yang kedua perusahaan dan pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Etika bisnis yang baik dapat membantu perusahaan dan individu untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar, meningkatkan reputasi perusahaan, mencegah persaingan antar perusahaan yang tidak sehat, dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Berikut adalah beberapa contoh etika dalam berbisnis. Kejujuran dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial, menghormati hak cipta dan hak keyakinan intelektual, menghargai privasi dan kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan korupsi atau suap, dan selalu mengutamakan pelanggan. Yang kedua, perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan adalah sebuah entitas yang dibentuk secara kelompok atau perseorangan yang dijalankan dengan motif melakukan aktivitas bisnis. Sedangkan pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu perusahaan atau sebaliknya, dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Strategi mengolah pemangku kepentingan: identifikasi, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Contoh hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan: perusahaan dengan pelanggan, perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan pemerintah, dan yang terakhir, perusahaan dengan masyarakat. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 14 MK Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Saya bernama Nur Hadijah. Di sini saya akan memaparkan materi globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara drastis. Batas-batas geografis menjadi semakin kabur, menghubungkan perusahaan dan konsumen di seluruh dunia. Hal ini membawa banyak peluang baru, tetapi juga tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan etika bisnis. Koneksi antara globalisasi dan etika bisnis. Perbedaan budaya dan nilai. Perusahaan global beroperasi dalam berbagai budaya dengan nilai dan norma yang berbeda. Terus, persaingan yang ketat. Globalisasi meningkatkan persaingan bisnis. Transparansi dan akuntabilitas. Dalam era informasi, tindakan perusahaan dapat dengan mudah terungkap ke publik. Tantangan etika bisnis dalam era globalisasi. Standar etika yang berbeda. Tidak ada satu standar etika bisnis yang universal. Korupsi merupakan masalah yang global yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap bisnis. Hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berserikat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Terus, pentingnya etika bisnis dalam era globalisasi. Reputasi merek. Perusahaan dengan reputasi etika yang baik akan lebih menarik bagi konsumen, investor, dan karyawan. Keberlanjutan bisnis. Praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Lisensi sosial untuk beroperasi. Masyarakat akan lebih menerima kehadiran perusahaan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Bagaimana perusahaan dapat menerapkan etika bisnis dalam era globalisasi? Membangun kode etik yang kuat. Kode etik harus mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan,
dan memberikan panduan bagi karyawan dalam pengambilan keputusan. Melakukan pelatihan etika, semua karyawan harus mengikuti pelatihan etika secara berkala untuk memastikan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai perusahaan. Membangun sistem pelaporan yang efektif. Perusahaan harus menyediakan saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan etika. Di sini saya juga akan menjelaskan teori-teori dan relevansinya. Teori memberikan kerangka kerja untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan memahami teori, kita dapat menganalisis fenomena, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Memecahkan masalah, mengembangkan solusi yang efektif untuk masalah yang kompleks, membuat keputusan, memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan pemahaman kita tentang suatu situasi. Ada banyak cara untuk mempelajari teori, antara lain membaca buku dan artikel ilmiah. Sumber-sumber ini memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai teori. Terus, mengikuti kuliah atau kursus pembelajaran yang terstruktur dapat membantu Anda memahami konsep yang sulit. Berdiskusi dengan orang lain, bertukar pikiran dengan orang yang memiliki minat yang sama dapat memperluas pemahaman Anda. Terus, menerapkan teori dalam kehidupan nyata. Mencoba menerapkan teori dalam situasi yang nyata dapat membantu Anda memahami relevansinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ena. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial dan hak dan kewajiban pemilik usaha. Tanggung jawab sosial perubahan CSR. CSR adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap dampak bisnis mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini berarti perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat, memberikan upah yang layak, serta kesempatan pengembangan diri. Masyarakat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, misalnya melalui program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat. Lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan menggunakan sumber daya secara berlanjutan. Pemangku kepentingan lainnya, investor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Audit kinerja sosial. Audit kinerja sosial adalah proses evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas, mengetahui seberapa efektif program CSR dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, mengenali kelemahan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program CSR, meningkatkan transparansi, menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan serius dalam menjalankan CSR. Unsur-unsur dalam audit kinerja sosial. Penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan, mengukur dampak positif dan negatif program CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program, memeriksa apakah program CSR telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Analisis terhadap kepatuhan terhadap standar, memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar CSR yang berlaku. Rekomendasi untuk perbaikan,
memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan program CSR di masa depan. Manfaat audit kinerja sosial. Memperbaiki kinerja CSR, hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan program CSR. Peningkatan akuntabilitas. Audit menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya. Peningkatan kredibilitas. Audit dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan terhadap CSR. Tantangan dalam melaksanakan CSR dan audit kinerja sosial. Definisi CSR yang beragam. Tidak ada definisi CSR yang tunggal sehingga sulit untuk menetapkan standar yang universal. Pengukuran dampak. Sulit untuk mengukur secara akurat dampak sosial dan lingkungan dari program CSR. Biaya melaksanakan program CSR dan audit kinerja sosial membutuhkan biaya yang signifikan. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Sebagai pemilik usaha, Anda memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu dipahami agar dapat menjalankan bisnis dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak pemilik usaha atas seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh usahanya. Hak yang mengelola usaha. Pemilik usaha berhak mengambil keputusan strategis dan operasional dalam menjalankan usahanya. Hak untuk memiliki kekayaan intelektual. Pemilik usaha memiliki hak atas merek dagang, paten, dan hak cipta yang terkait dengan usahanya. Hak untuk mempekerjakan dan memperhatikan karyawan. Pemilik usaha berhak memperkerjakan karyawan dan memberhentikan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban pemilik usaha membayar pajak. Memiliki usaha wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh usahanya. Memiliki kewajiban perizinan. Memiliki usaha wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan jenis usahanya. Menyediakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemilik usaha wajib menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya. Membayar upah dan tunjangan karyawan. Pemilik usaha wajib membayar upah dan tunjangan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghormati hak-hak konsumen. Pemilik usaha wajib memberikan produk atau jasa yang berkualitas dengan sesuai dengan yang dijanjikan. Menjaga lingkungan. Pemilik usaha wajib menjalankan usahanya dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Memenuhi kewajiban lainnya. Pemilik usaha juga memiliki kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial tenaga kerja. Peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengatur tentang pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang penanaman modal di Indonesia. Peraturan daerah. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan usaha dan kegiatan usaha lainnya. Pentingnya memahami hak dan kewajiban pemilik usaha. Memahami hak dan kewajiban pemilik usaha sangat penting karena mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan memahami hak dan kewajiban
Pemilik usaha dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum, menjamin kelangsungan usaha dan dengan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilik usaha dapat menjaga kelangsungan usahanya, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dengan memenuhi kewajiban terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat. Pemilik usaha dapat membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan